Hal terpuji nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan selamat datang bagi setiap jemaat Tuhan yang sudah hadir di tempat ini, Gereja Tiberias Bekasi Town Square, dan menyapa setiap jemaat Tuhan yang sudah tersambung via live streaming Gereja Tiberias Indonesia di sore hari ini. Dengan penuh sukacita kami menyambut setiap jemaat Tuhan. Boleh sambil lambaikan tinggi tangan kita, sama-sama ada shalom umat Tuhan. Shalom. Lebih semangat bagi nama Tuhan Yesus, ada shalom Tiberias. Shalom. Yang dikasih, yang diberkati Tuhan, kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya setiap jemaat Tuhan? Luar biasa diberkati Tuhan Yesus, amin. Kita bersyukur kita boleh masuk di minggu yang baru. Kita ada di bulan yang baru. Kita percaya ada kekuatan yang baru, sukacita yang baru, berkat yang baru Tuhan limpahkan, Tuhan berikan buat setiap kita. Yang percaya boleh kita kasih tepuk tangan kemuliaan. Lebih mulia lagi bersama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Kita mau satukan hati kita umat Tuhan. Di sore hari ini kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau datang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang gak pernah habis dalam setiap hidup kita. Kita mau satukan hati kita. Kita mau tundukkan diri kita sama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur, kami sungguh berterima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang selalu ada bagi setiap kehidupan kami. Bersyukur untuk perkenanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan Yesus. Kami kembali bersatu, kami kembali berkumpul, kami kembali bersekutu di rumah kudusnya Tuhan. Untuk setiap kami, sama-sama kami boleh datang menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan Yesus, datang beribadah, menikmati indahnya hadirat Tuhan Yesus di rumah kudusnya Tuhan Yesus pada sore hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami ada sebagaimana kami ada sampai dengan saat ini Tuhan. Satu hal yang kami sadari, semua bukan karena kekuatan, kehebatan kami, namun kami percaya semua karena kasih-Nya Tuhan, semua karena cintanya Tuhan, semua karena anugerahnya Tuhan begitu besar bagi setiap hidup kami Tuhan. Oleh karenanya Bapa, di sore hari ini Tuhan Yesus, hati kami rindu datang menyembah Tuhan. Setiap kami rindu datang bernyanyi bagi nama Tuhan Yesus. Sebab dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan, dengan apa kami balas kesetiaan-Mu Bapa, dengan apa kami balas pengorbanan-Mu yang mulia, yang begitu besar, yang ajaib di atas kayu salib, kalau bukan dengan pujian dan penyembahan kami. Oleh karenanya Tuhan, biarlah di sore hari ini, saat kami datang menyembah, saat kami datang memuji nama Tuhan Yesus, biarlah hadirat Tuhan, sukacita dari Tuhan Yesus, Tuhan nyatakan, Tuhan limpahkan, Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, sore hari ini Tuhan Yesus, untuk kami datang memuji, menyembah nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Yang siap datang menyembah Tuhan, sama-sama di sore hari ini umat Tuhan kita katakan amin. Kasih kemuliaan, tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Kita tutup mata kita sejenak di hadapan Tuhan Yesus. Kita rasakan hadirat Tuhan, pandang wajahnya, cari kemuliaan Tuhan Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara pelita
orang yang membutuhkan. Yang bersyukur kita kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Tutup mata kita sama-sama. Serukan, kita panggil namanya. Ku panggil nama-Mu. Kami dengar sore hari ini Tuhan Yesus. Ku dengar jawab. Dengan mata iman kami percaya Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sama-sama umat. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Kau menara perlindungan bagi setiap perlindungan. Oh, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari dengan bangga sama-sama umat Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang bagi setiap Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang hancur, yang terluka di hadapan. Katakan, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari lebih lagi sore hari ini sambil angkat tangan kita dari hati kita, sama-sama katakan, sungguh indah Kau Tuhan, oh, penuh kasih dan sayang. Dalam sama Tuhan Yesus sore hari ini, apapun masalahmu, apapun pergumulan, Dialah sumber kekuatan, Dia sumber penghiburan bagi setiap kita yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, Kau menara perlindungan. Kami terima kekuatan
dalam seumur hidup kami. Ketenangan daripada-Mu Tuhan. Sebab yang hanya kami cari dalam hidup kami, kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya kepadamu lah Tuhan Yesus kami berharap. Sebab hanya kepadamu lah Tuhan Yesus kami percaya atas setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami sampai dengan saat ini Tuhan. Kami mau angkat tangan kami dua-dua di hadapan-Mu pada sore hari ini Tuhan Yesus. Dan kami mau katakan hanya Engkau yang kami perlu dalam hidup kami. Hanya Engkau yang kami butuhkan di setiap musim hidup kami. Hanya Engkau yang kami cari Tuhan di setiap waktu kami. Yesus menolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Yesus menolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang kami perlu, Kau yang ku perlu di setiap. Tiada ku takut, tiada ku takut, sebab Kau beserta dengan kami Tuhan. Hanya Kau Tuhan di atas segalanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, penolong setia buat setiap kita. Yesus menolongku, kami cari wajah-Mu Tuhan. Ku cari wajah-Mu. Amin. Kau yang ku perlu di setiap. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Hanya Kau Tuhan di atas segalanya. Kami nyatakan dengan bangga Tuhan Yesus. Yesus menolongku, kami cari wajah-Mu Tuhan. Cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu setiap waktu kami. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Kasih tepuk tangan sorak-sorai yang meriah
tangan sorak-sorai lebih lagi di atas kepala kita. Bagi satu nama yang berkuasa, nama yang setia, nama yang selalu menolong setiap kami, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur sebab Engkau selalu beserta dengan setiap kami Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya bagi setiap kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih lewat hadirat Tuhan, lewat sukacita yang mau Tuhan Yesus nyatakan. Sungguh kami percaya kami boleh melihat, menyaksikan, menikmati berkat Tuhan dinyatakan bagi setiap kami. Kami siapkan hati kami Bapak, yang siapkan diri kami untuk kami datang memuji, bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersukacita sama-sama umat Tuhan kita katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Jumpa kiri kanan, berikan salam. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti mengasihimu. Yang pasti memberkati setiap kita. Haleluya. Mari sama-sama gereja Tiberias. Come on. Kasih suaramu yang paling keras sore hari ini. Katakan sama-sama, ku tak pandang. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana. Katakan asalkan engkau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu semuanya, engkaulah saudara dan saudariku. Mari meloncat bagi Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Bercinta keluarga Allah, bercinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Tuhan kita bersaudara. Katakan haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Bercinta keluarga Allah, bercinta keluarga Allah. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus. Ini sore yang baik kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Amin. Bersoraklah, awali bulan dengan percaya, beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Go. Yeah, yeah. Aku percaya. And 1, 2, 3, go. Satu suara sore hari semuanya. Di dalam Yesus. Oh, 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 haleluya. Ku cinta keluarga Allah. Semua cinta keluarga. Pandang kiri kananmu sore hari sambil katakan. Ku cinta keluarga Allah. 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 Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita memuji Tuhan lebih dahsyat lagi, amin. Yang siap diberkati sepanjang bulan yang baru, angkat tanganmu saudara. Yang siap diberkati Tuhan, angkat tanganmu. Haleluya. Mari percaya Tuhan selalu memberkati orang yang benar di hadapannya. Amin. Kita mau puji sama-sama sore hari ini. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila Ia
jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bersama Yesus masuk bulan yang baru. Haleluya. Kami percaya Tuhan, ada Yesus dalam hidup ini. Umat yang percaya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Yang siap dipegang Tuhan tangannya, tangannya. Tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Aku percaya Tuhan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya bergerak kepadanya. Jadilah kuat engkau sore hari ini, jadilah percayalah. Amin. Sebab Tuhan menopang. Yang diberkati Tuhan, lambaikan tanganmu sama-sama. Tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Masuk hari yang baru, kami tahu Tuhan telah bersiapkan kemenangan bagi kami. Amin, amin Tuhan. Berbahagia engkau orang yang menang karena Yesus, sebab Tuhan telah tetapkan kemenangan bagi mereka. Angkat tangan bersama-sama. Tangannya, tangannya, oh sebab Tuhan. Itulah hidupku Tuhan, aku mau apa. Jangan cemas, jangan takut, ada Yesus dalam hidupmu. Menopang. Lebih keras lagi sama-sama kau. Tangannya, tangannya menopang tangannya. Apabila tidak pernah tergeletak kami Tuhan, mau aku melihat kemenangan demi kemenangan masuk bulan yang baru. Tidak lias keluar. Oh, oh, oh. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan Yesus, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Yang percaya seutuhnya kepada Yesus, yang menopang hidup kita, beri tepuk tangan. Haleluya, haleluya. Ada Yesus yang selalu baik, amin. Amin. Tepuk tangan bagi Yesus yang selalu baik buat kita. Silakan kembali duduk, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan kita, apapun yang terjadi, apapun masalah kita, kita tetap percaya, tetap ada pertolongan Tuhan. Dan Dialah Yesus, penolong setiap kita. Hari ini sama-sama kita telah memuji Tuhan, dan terlebih dahulu kita saksikan video highlight berikut ini. Selamat menyaksikan. Pengajaran dan kuasa adalah dua hal yang harus berjalan bersama-sama.
Karena pengajaran tanpa kuasa ya nothing ya. Kuasa dan pemberitaan firman itu harus berjalan bersamaan, maka itu akan mendatangkan kemuliaan Tuhan dan kedewasaan bagi orang yang menerima mujizat atau kuasa. Mengapa kita manusia perlu mujizat? Karena kita sebagai manusia kita terbatas. Keterbatasan manusia bukan karena dosa, tetapi merupakan hakikat manusia itu sendiri. Ditambah dengan dosa, membuat keterbatasan manusia itu menjadi lebih berat. Mengakui keterbatasan bukan tanda tidak beriman. Justru sebaliknya, merupakan tindakan iman. Untuk itu kita harus hidup sepenuhnya dalam firman Tuhan. Menjadi pelaku daripada firman Tuhan itu penting, karena iblis atau kuasa gelap selalu ingin menghancurkan hidup kita. Jadi waktu kuasa gelap itu mencoba menyerang dengan berbagai cara apapun, kita akan berdiri tegak dan berkata, roh yang ada di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dosa telah menghambat berkat-berkat Allah. Allah selalu merasakan hidup kita diberkati. Dengan kita kembali hidup di dalam Tuhan, maka Allah akan kembali memulihkan kita. Kalau kita sepenuhnya hidup di dalam firman Tuhan, akan menjadi orang-orang yang rendah hati, akan menjadi orang-orang yang siap berkorban dan mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Puji nama Tuhan saudara, video lengkap dari KPB Gembala Sidang saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Haleluya. Dan sama-sama saudara, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan buat setiap jemaat Tuhan yang beribadah di sore hari ini, yaitu suara gembala buat setiap kita. Suara gembala yang ditulis langsung oleh Ibu Pendeta Danati Mariaji, Gembala Sidang Gereja Tiberias, yaitu untuk hidup kita menghasilkan buah. Roma pertama 2 pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Berkati semua jemaat Tiberias, apa yang kami perlu Tuhan cukupi, dan apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Berkati kami semua selalu hidup dalam pertobatan, siap ke sorga, hidup di bumi seperti di sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Poin kedua, untuk hidup kita menghasilkan buah, yang pertama yaitu hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 3 dan juga dalam Yakobus 1 ayat 22. Salah satu wujud kita mengasihi Tuhan adalah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kemudian kita taat pada firman Tuhan. Taat itu berarti berani berdiri di atas kebenaran. Berapapun harganya, sekalipun di masa-masa sukar kita sangkal diri kita, seringkali kita lebih menuruti hawa nafsu kita daripada melakukan firman-Nya. Jadi perlu penyangkalan diri setiap hari. Bertobat setiap hari bersama Tuhan Yesus, kita pasti bisa. Yang kedua, tinggal dan intim dengan Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 15 ayat 5, kata tinggal berarti bersama atau bersekutu. Adalah mutlak yang harus terjadi jika kita mau berbuah atau berguna. Hidup intim dengan Tuhan adalah hidup dengan kasih mula-mula. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. Keintiman kita dengan Tuhan berbicara tentang hati kita dengan Tuhan, dan Tuhan melihat hati. Yang ketiga, izinkan selalu Roh Kudus untuk bekerja. Dalam Yohanes 15 ayat 8, tanda kita murid Yesus adalah kita berbuah banyak dan menjadi berguna bagi kerajaan-Nya. Berbuah di sini adalah ada buah pertobatan, perubahan karakter, dan buah pelayanan. Waktu kita percaya kepada Yesus, Allah bergerak di dalam diri kita melalui Roh Kudus, dan Roh Kuduslah yang membimbing pikiran kita, hati kita, dan kehendak kita. Roh Kudus bekerja membentuk karakter kita. Dan yang keempat, hidup dalam doa selalu dan menjadi manusia yang baru. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dan juga dalam Efesus 5 ayat 1 hingga 2, seseorang yang percaya kepada Kristus seharusnya menunjukkan identitasnya sebagai orang percaya melalui perilakunya, yaitu hidup yang diubahkan oleh Tuhan dan menjadi manusia baru. Firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 15 hingga 17 mengajarkan kita agar kita hidup dengan bijaksana, menggunakan waktu dengan baik,
mengerti kehendak Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan Yesus, maka kita akan menjadi manusia yang baru. Doa penutup, Tuhan Yesus kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kalau kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikian suara gembala. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, yang terbaik buat kesempatan setiap kita untuk boleh dengar, yaitu pesan Tuhan melalui suara gembala pada sore hari ini. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama Jemaat Tiberias, boleh sama-sama kita panggil berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Kita angkat tangan kita buka hati kita kepada Tuhan. Kita sambut firman pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Yesus. Haleluya. Sama-sama Jemaat Tiberias. Ku akan hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami sembah Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang Tuhan. Angkat tanganmu percaya saat ku sembah. Waktu mulut kami memuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari buka hatimu bersama-sama. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku sembah, oh Tuhan, puji-Mu, kami rasakan. Ku angkat hatiku Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku angkat, haleluya Tuhan. Pemuda yang terkasih Bapak Pendeta, bisa kasih majutan boleh bersama dengan kami pada sore hari. Saat kami sembah Tuhan, saat ku sembah, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Tidak pernah berhentinya kami mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan-Mu. Sepanjang bulan Februari Tuhan telah menjaga melindungi kami. Dan kami mengucap syukur atas bulan Februari. Dan masuk bulan Maret kami juga mengucap syukur
Kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Kami punya Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan, yang mengasihi Dia. Terima kasih Bapa. Saatnya kebenaran firman Tuhan diberitakan, memerdekakan kami, menyembuhkan kami, dan menjawab setiap keraguan kami. Terima kasih Bapa yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Gereja Tiberias Indonesia Bekasi Town Square ya. Dan kita bersyukur Tuhan izinkan masih masuk bulan Maret, amin ya. Kita bersyukur banget. Januari, Februari sudah kita lewati step by step ya, dan bulan Maret Tuhan kasih kesempatan kita. Jadi jangan lupa terima kasih sama Tuhan ya. Jangan main lewat minggu, lewat bulan, main lewat-lewat aja. Ya, berkatnya kan sudah Tuhan curahkan ya. Mujizatnya sudah Tuhan curahkan, dan juga ada proses ya. Ada sekolah dalam tanda kutip Tuhan izinkan. Gak apa-apa. Itu semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita ya. Itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada sore hari ini. Ini dia judulnya. Masalah besar, Tuhan kita lebih besar. Amin. Ya, masalah kita boleh besar, tetapi ingat Tuhan kita lebih besar dari setiap masalah kita ya. Kita buka Alkitab kita dari Yeremia 32 ayatnya yang ke-17. Silakan Pak. Yeremia 32 ayat yang ke-17. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Oke. Keterangannya apa? Tuhan menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil baginya. Masalah kita mungkin besar, tetapi kuasanya jauh lebih besar. Bapak Ibu, ketika manusia jatuh dalam dosa, program iblis yang utama adalah menghancurkan hidup manusia. Nah, bagaimana caranya iblis menghancurkan hidup manusia? Yaitu dengan memberitakan kebohongan demi kebohongan kepada manusia. Dan cara kerjanya itu dari awal sampai di akhir zaman ini tidak berubah. Ya, jadi apa kebohongan yang iblis beritakan kepada manusia? Yaitu bahwa Tuhan tidak akan pernah sanggup menyelesaikan setiap masalah kita. Ya, jadi cara kerjanya sama tuh Bapak Ibu, cara kerjanya sama. Makanya kalau kita lihat dalam perjanjian baru, Yohanes 8 ayat 44, Yohanes mengatakan bapak dari segala dusta itu adalah iblis. Jadi yang iblis beritakan adalah kedustaan yang sebenarnya mau membuat Bapak Ibu dan saya tidak percaya lagi kepada Tuhan. Kalau kita tidak percaya lagi kepada Tuhan, iblis masuk di situ. Iblis gampang untuk mengarahkan kepada apa? Kepada kebinasaan yang kekal bagi kita semua. Nah, Tuhan tahu Bapak Ibu cara kerjanya iblis. Makanya kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, dalam perjanjian lama contohnya ya, ini Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan untuk apa? Untuk memberitakan kebenaran. Ya, tujuannya apa? Untuk fight back. Untuk lawan balik iblis. Karena kebohongan hanya bisa dikalahkan dengan kebenaran. Makanya dalam kitab perjanjian baru, Alkitab mengatakan kebenaran itulah yang memerdekakan Bapak Ibu dan saya. Dimerdekakan dari keraguan, dimerdekakan dari kebimbangan, dimerdekakan dari kecemasan, dan dimerdekakan dari ketakutan. Karena kalau manusia hidupnya khawatir, hidup manusia bimbang dan cemas, ya Bapak Ibu dan saya akan jauh dari namanya mujizat, akan jauh dari namanya pemulihan dalam hidup kita. Dan akhirnya, ujung-ujungnya kita kalah dalam pertandingan iman. Tuhan memakai Yeremia Bapak Ibu. Ya, Tuhan memakai Yeremia. Apa yang Yeremia katakan? Untuk melawan balik iblis. Ya, Yeremia mengatakan begini, Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu. Ya, Bapak Ibu, Allah itu dengan kekuatannya itu bisa menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Saya ingin kasih tanya sama Bapak Ibu, iblis itu malaikat. Apakah malaikat bisa menjadi Allah? Tidak bisa. Ya, malaikat itu adalah anak buahnya Tuhan Bapak Ibu. Di sorga yang menyembah Tuhan siapa? Malaikat sorga. Bersama malaikat di sorga. Iya kan? Malaikat jumlahnya berlaksa-laksa.
Dan di sorga malaikat itu menyembah Tuhan. Lucifer ditendang dari kerajaan sorga. Kenapa? Karena kesombongannya dan dia merasa mampu untuk seperti Tuhan. Makanya Tuhan tendang dari kerajaan sorga. Nah, malaikat tidak bisa Bapak Ibu menjadi Tuhan. Allah menjadi manusia bisa. Dan yang kerennya lagi Bapak Ibu, Yesus mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, mengalahkan kematian, dan 40 hari Yesus naik ke sorga. Apakah Lucifer bisa naik ke sorga? Bapak Ibu nggak bisa. Karena dia sudah ditendang dari kerajaan sorga. Ya, itu yang kedua Bapak Ibu. Dan yang ketiga, Yeremia mengatakan apa? Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu. 2 minggu yang lalu saya ke Makassar Bapak Ibu, hari Jumat. Ke Makassar ada pemberkatan nikah. Ya, pergi Jumat sore, pas lagi baptisan kemarin. Pergi Jumat sore, pulang Sabtu malam. Karena pemberkatan nikah Sabtu jam 10, saya dapat tiket pulang jam 6 sore dari Makassar. Saya pilih duduk di dekat jendela Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya senang kalau lihat apa? Lihat awan, lihat cakrawala ya. Ketika saya buka jendela, saya lihat awan, saya lihat cakrawala. Saya takjub Bapak Ibu. Ini Tuhan saya loh yang buat. Ya, ini Tuhan saya loh yang bikin. Ini Tuhan saya loh yang menjadikan langit dan bumi. Itulah yang dikatakan Yeremia untuk melawan balik iblis. Dan Tuhan menjadikan langit dan bumi dengan kekuatannya. Makanya closing statement dari ayat ini, Yeremia mengatakan apa? Tiada satu apapun yang mustahil untuk Tuhan. Jadi kalau Alkitab sudah memberikan contoh-contoh kekuatan Tuhan. Dan di mana iblis tidak bisa melakukan itu. Ya kenapa banyak orang Kristen yang percayanya kepada iblis bukan percaya kepada Tuhan? Kenapa kita masih ragu kepada Tuhan? Kenapa kita masih bimbang kepada Tuhan? Kenapa kita masih berpikir untuk percaya kepada Tuhan? Gak usah berpikir lagi untuk percaya kepada Tuhan. Dengan segenap hatimu percayalah kepada Tuhan. Karena Allah sudah membuktikan kuasanya besar. Dan tiada satu kekuatan apapun di kolong langit ini yang bisa mengalahkan Tuhan kita. Amin ya. Jadi kalau kita ada masalah, ya jangan digede-gedein masalahnya dong. Ya, jangan dibesar-besarkan masalahnya dong. Ya kan, iblis senang kalau Bapak Ibu dan saya membesar-besarkan masalah. Dengan kata lain, iblis tidak mau Bapak Ibu dan saya mengetahui bahwa Tuhan kita besar. Ya, ketika ada masalah, oke, kita ada masalah. Kenyataan memang kita ada masalah. Kenyataan memang ada sakit penyakit. Kenyataan memang masalah ekonomi. Kenyataan memang ada masalah di rumah tangga. Tetapi kebenarannya adalah apa? Tuhan Bapak Ibu dan saya, Yesus namanya, sanggup untuk menyelesaikan segala perkara. Dan Alkitab sudah mencatat itu. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, jangan mau dibohongi sama si pendusta itu. Ya, pendusta itu membohongi Bapak Ibu dan saya. Dan bukan hanya membohongi, nyemplungin kita masuk neraka. Tidak ada yang mau di hidup kita ini, yang datang pada hari ini maupun nonton live streaming, gak ada yang mau masuk neraka. Tempat Bapak Ibu dan saya, warga sorga, ruang Maha Kudus Tiberias sudah dijanjikan Tuhan. Dengan kuasa minyak dan anggur. Ya, dengan kuasa minyak dan anggur. Jadi, ya jalani aja hidup dengan percaya. Ya, jangan mau dusta itu mengisi hati dan pikiranmu. Lawan iblis dengan firman Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, gak bisa. Manusia kalah dengan kekuatan sendiri. Tapi iblis akan kalah kalau Bapak Ibu dan saya berjalan bersama janji Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam pertanyaan. Ya. Nah, belajar dari Alkitab, kenapa Tuhan lebih besar dari masalah yang kita hadapi? Oke, belajar dari Alkitab, kenapa Tuhan lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Yang pertama, karena Tuhan sanggup menolong dalam segala keadaan. Ya, Tuhan sanggup menolong kita dalam segala keadaan. Kita lihat Alkitab kita. Mazmur 46 ayatnya yang kedua. Silakan Pak. Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Oke, keterangannya apa? Tuhan adalah tempat perlindungan yang kokoh.
Dia bukan hanya sekedar menolong, tetapi pertolongannya sudah terbukti dalam kehidupan orang-orang percaya. 1-2 hari ini Bapak Ibu saya lagi menonton lagi nonton YouTube sama lihat di TikTok. Tadi pun saya lihat lagi videonya. Presiden Ukraina Zelensky. Itu orang Batak Bapak Ibu, Simanjuntak namanya marganya. Ketawa lagi pada tegang-tegang ini. Gila Pak Alex sore-sore tegang lah khotbahnya. Nggak tegang, tegas aja Bapak Ibu ya. Supaya iman itu bangkit aja gitu loh ya. Presiden Ukraina Zelensky Simanjuntak Bapak Ibu ya. Itu namu datang ke White House. Ya, ketemu dengan Donald Trump Simangungsong Bapak Ibu ya kan. Ya, dengan wakil presidennya. Oke, kita serius ya. Nah, ngapain Zelensky itu datang ke White House, ke Amerika? Untuk minta pertolongan, backupan. Supaya apa? Supaya mereka perang dengan Rusia itu makin mantap. Kenapa? Karena 3 tahun Presiden Joe Biden itu mengerahkan hampir 30% APBN Amerika untuk menolong Ukraina. Perang sama Rusia. Ya, duit dikasih, persenjataan dikasih, dan Amerika melalui Presiden Joe Biden backup habis Ukraina. Nah, melalui Presiden Donald Trump, bantuan itu di stop Bapak Ibu. Kenapa balik lagi? Bahwa bukan rahasia umum lagi. Putin dengan Donald Trump itu berteman. Ya makanya ketika Zelensky ketemu Donald Trump mengatakan apa? Lo jangan perang lagi dong. Amerika nggak bisa lagi kasih APBN-nya. Amerika nggak bisa lagi kasih uangnya. Amerika nggak bisa lagi bantu dalam persenjataan. You harus berdamai dengan Rusia. Ya. Dan kalau you tidak berdamai, artinya you memancing perang dunia ketiga. Donald Trump ngomong, Bapak Ibu masih boleh cek di TikTok atau di YouTube. Wah langsung perang argumen. Zelensky perang argumen sama Donald Trump. Zelensky perang argumen sama wakil presiden Amerika. Kalau kata orang Bekasi, adu bacot Bapak Ibu. Kalau kata orang Bekasi Timur, adu bacot. Kalau orang Siantar bilang, moncongmu, kata Bapak Ibu. Kalau orang Siantar bilang. Ya, dan akhirnya Bapak Ibu sedihnya Zelensky diusir dari White House. Ya, karena Donald Trump bersama Amerika tidak akan lagi membantu Ukraine dalam stok nyetok alat perang sama anggaran nggak mau di stop. Setelah viral Bapak Ibu ini video, Perdana Menteri Kanada mengatakan kami tetap support Ukraine. Inggris mengatakan tetap support Ukraine. Prancis mengatakan tetap support Ukraine. Dan Eropa tetap support Ukraine. Tetapi Eropa mengatakan kami tidak sekuat Amerika ketika Amerika mensupport Ukraina. Ya, Bapak Ibu Zelensky itu kalau disuruh, kata Donald Trump, lu mau anggaran turun, lu sikat kamar mandi deh White House, pasti disikat Bapak Ibu. Lu setrikain baju gua ya, pasti disikat. Tujuannya apa? Supaya anggaran turun, bisa perang lawan Rusia. Siapa yang mau lawan Rusia Bapak Ibu? Negara kuat begitu. Hanya Amerika yang bisa nandingin Rusia. Itu juga Amerika masih pikir-pikir lagi kalau mau perang. Biaya keluar, tentara banyak yang mati, mungkin bisa mancing perang dunia ketiga. Ya kan? Zelensky pusing tidak mendapatkan bantuan support dari Amerika. Nah sekarang saya ingin kasih tahu Bapak Ibu, siapa yang backup Bapak Ibu? Siapa orang kuat di belakang kita? Orang kuat kita yang membackup kita, menjalani hari-hari, menghadapi tantangan. Yesus namanya. Ya, kita nggak usah kayak wah gimana gitu sikap kita. Yesus tahu apa yang kita butuhkan. Ya, tulisan Daud kepada Tuhan mengatakan apa? Ya, Tuhan tempat perlindungan dan Tuhan adalah kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Daud tahu ketika dia mengandalkan manusia, manusia tidak bisa memberikan perlindungan, tidak bisa memberikan kekuatan, tidak bisa menolong dalam kesesakan. Makanya Daud hanya lari kepada Tuhan sebagai penolong, memberi kekuatan, penolong dalam kesesakan. Itu pasti, kata Daud. Ya, saya ingin katakan dalam dunia ini Bapak Ibu sekarang semua goncang. Baca berita, Sritex akhirnya ketok palu, 50.000 orang di PHK, Sritex, di mana pabrik itu didirikan dari tahun 1966. Dan akhirnya 50.000 buruh pabrik Sritex balik badan, karena apa? Tidak bisa kerja lagi. Hidup sulit Pak, sulit. Yamaha hampir mem-PHK 1.000 karyawannya.
Ya, Pizza Hut, berapa kali saya bilang, gerai-gerai Pizza Hut sekarang sudah banyak ditutup. Berapa kali saya mau makan pizza, mau cari saladnya, ada saladnya udah nggak ada Pak. Hah? Kemana pengangkatan saya bilang. Zaman kita makan pizza kan yang terkenal apa? Saladnya Bapak Ibu, enak kan makan salad. Hanya pizza di tempat mall-mall yang besar yang ada saladnya. Di dekat rumah saya di Medland Bapak Ibu, cuma pizza doang, saladnya udah nggak ada. Saya bilang, Mbak ada saladnya? Oh udah nggak jualan lagi Mas. Sedih amat, saya bilang Pizza Hut kenapa begitu? Saya baca berita mem-PHK karyawannya. Siapa yang bisa menjamin hidup di dunia? Hanya Yesus yang bisa menjamin hidup Bapak Ibu dan saya. Hanya Yesus tempat perlindungan. Hanya Yesus kekuatan kita. Dan penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Makanya jangan coba-coba dengan kekuatan kita sendiri. Jangan coba-coba menganalisa dengan logika, kepintaran, kecerdasan kita. Undang Tuhan dalam hidup kita. Sertakan Tuhan dalam bisnis kita. Sertakan Tuhan dalam rumah tangga kita. Sertakan Tuhan di dalam apa? Masa depan untuk anak-anak kita. Biarlah Tuhan yang membuka jalan. Menjamin hidup kita. Sementara dunia mengecewakan. Jadi jemaat Betos harus mengerti. Kita ini hidup di akhir zaman Pak. Dan tidak ada tempat yang aman. Dunia tidak memberikan tempat yang aman. Tapi hanya Yesus tempat perlindungan dan kekuatan kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau Yeremia mengatakan tidak perkara mustahil bagi Tuhan. Tuhan lebih besar dari setiap masalah kita. Yang pertama yang Tuhan ingin ajarkan bahwa Dia sanggup menolong dalam segala keadaan. Yang sedang mencari pekerjaan jangan ragu. Bangkitkan imanmu. Percaya bulan Maret dapat pekerjaan. Ya, yang sedang mencari jodoh, yang perempuan-perempuan tetap bersolek. Tetap memancarkan kemuliaan Tuhan. Jangan ke gereja karena ya takdir memang kejam Pak Pendeta. Udah nggak pakai pensil alis lagi, tetap pakai pensil alisnya. Supaya kita nggak ngeliat seperti hantu ya kan. Oh, ini manusia nggak ada alisnya. Tetap pakai. Jalur cepat, jalur lambat, jalur cepat, jalur lambat. Kalau pensil alis habis beli spidol Indomaret Bapak Ibu. Ya, kalau spidol habis Aquaproof, IBR kuat. Anti banjir, anti bocor. Ya. Karena banyak yang minggu kemarin saya di Sarbini yang saya doain banyak yang putus asa juga. Kan sempat ngobrol sebentar ya, aduh Pak, belum dapat jodoh nih Pak tahun 2025. Umur berapa Bu? 35 Pak. Oh baru 35 saya bilang. Yang 50 aja tiada perkara yang mustahil ya kan. Amin. Oh, ini kan ibu baru 35. Iya Pak, ya kalau bisa 35 kenapa harus 50 dulu Pak. Ya. Yang istrinya masih merindukan suaminya bertobat terus berdoa. Tenang aja Pak, tenang aja Bu, anak muda tenang aja. Perlindungan kita, kekuatan kita di dalam Tuhan. Dan track record Tuhan bisa kita baca di Alkitab. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, itu yang pertama. Kenapa Tuhan lebih besar dari masalah kita? Karena Tuhan sanggup menolong dalam segala keadaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Tuhan mau kita sadar Dia lebih besar dari masalah kita? Yang kedua, karena Tuhan mau kita percaya bukan khawatir. Oke, Tuhan mau kita percaya bukan khawatir. Kita lihat Matius 6 ayatnya yang ke-34. Silakan Pak. Matius 6 ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Oke, keterangannya. Kekhawatiran hanya membuat kita lelah. Tetapi iman membawa damai. Fokuslah kepada Tuhan bukan pada kekuatan kita. Berapa kali kita capek ya Bapak Ibu sedang dalam kekhawatiran. Ya dalam prakteknya kami sebagai hamba Tuhan sering bertemu dengan jemaat yang cerita tentang keluh kesahnya. Ya aduh Pak Pendeta capek menghadapi masalah ini dan sebagainya. Nah kalau Bapak Ibu baca Alkitab. Alkitab mengatakan jangan kamu khawatir akan hari esok. Ya, banyak orang Kristen yang khawatir akan hari esok. Ya, hari esok mau makan apa, mau minum apa, bagaimana pakaian kami. Kata Alkitab ya, bagaimana juga
masa depan anak-anak kami dan sebagainya dan sebagainya. Ada seorang ibu mengatakan, aduh Pak Alek, sekarang kuliah-kuliah mahal. Saya bilang memang iya nggak ada kuliah yang nggak mahal, mahal Pak. Ya, Pak Alek nanti anaknya kuliah mau di mana? Saya nggak tahu, anak saya masih TK, saya bilang begitu. Ngapain jauh-jauh mikirin kuliah? Iya kan bikin kita nggak bisa tidur aja. Iya kan sudah lah, nggak mungkin dari TK langsung semester 1 Universitas UI Bapak Ibu, nggak mungkin lah. Iya kan, sudah nikmati saja proses demi proses. Saya tanya, anak ibu udah kuliah enggak? Masih SD juga Pak? Ya udah. Nikmati sekolah dasar anakmu, nikmati setiap kesulitan-kesulitan yang ibu hadapi. Kenapa? Karena di dalam kesusahan sehari, di dalam itu juga Tuhan tetap mencurahkan berkatnya bagi kita. Ya. Lihat bangsa Israel ketika diizinkan Tuhan masuk padang gurun 40 tahun. Baca Alkitab, adakah bangsa Israel sampai mengais-ngais padang pasir cari makanan? Tidak pernah kelaparan bangsa Israel di padang gurun. Walaupun padang gurun panasnya di atas 40 derajat. Lihat bangun pagi Bapak Ibu, bangsa Israel terima sarapan dari Tuhan, yaitu roti mana. Dan tidak boleh dibungkus roti mana itu Bapak Ibu. Makanya nggak ada orang Batak dan Manado di sana Bapak Ibu ya kan. Kalau ada babungkus jo. Nggak ada saksang yang bisa diambil. Nggak ada B2 yang bisa diambil. Nggak ada daun singkong yang bisa dimasukin plastik. Nggak bisa. Kenapa Tuhan katakan nggak boleh diambil, nggak boleh ditimbun? Karena Tuhan ingin belajar mengajar kepada bangsa Israel. Percayalah kepadaku day by day. Percayalah kepadaku hari demi hari. Selama engkau di padang gurun, engkau nggak usah khawatir. Hidupmu aku jamin. Ya. Tiap hari roti mana, tiap hari tiang awan, tiap hari tiang api. Dan 3 item itu tidak pernah terlambat Tuhan berikan. Nah kalau bangsa Israel aja padang gurun 40 tahun dijamin oleh Tuhan. Bapak Ibu dan saya, kita perjamuan kudus, doanya apa? Perjamuan kudus kuasanya lebih dari roti mana. Tuh lihat. Jadi berkat Bapak Ibu dan saya lebih dari roti mana, lebih dari berkat bangsa Israel. Yang memberkati Bapak Ibu darah Yesus, yang dimana di atas kayu salib Tuhan sudah rubah kutuk menjadi berkat bagi kita. Kalau Bapak Ibu baca Matius 6 ayat 34, naik ke atas Matius 6 ayat 33. Di situ Alkitab mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Ketika Bapak Ibu dan saya memprioritaskan Tuhan, mengejar kebenaran bukan mengejar berkat. Tapi kejarlah kebenaran dulu, nanti berkat akan mengikut. Bapak Ibu dan saya akan melihat hari esokmu Tuhan jamin. Bukan berarti setiap hari nggak ada kesulitan, ada. Karena Alkitab mengatakan hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Ya, aduh Pak, besok Senin Pak, anak saya lagi UTS. Benar Bapak Ibu? Kan lagi mau masuk UTS ya. Senin besok libur ya? Masih libur ya? Libur puasa ya. Anak saya juga libur. Papi, aku libur merdeka. Oh haleluya. Engkau sih pengen libur terus kamu. Ya. Tapi kan kalau Bapak Ibu lagi ada UTS kan yang spanning siapa? Emaknya kan. Aduh anakku UTS, aduh gimana nih. Dia belum mengerti matematika, dia belum mengerti ini. Bu tenang aja Bu. Ya. Setelah beres UTS kan. Lega, UTS sudah beres. Tuhan menyertai. Ya kan? Berarti apa? Berarti tidak ada kesulitan-kesulitan yang tidak bisa kita atasi bersama Tuhan. Ya, jangan takut. Besok hari Senin ada kesusahannya, ada. Tapi ingat Bapak Ibu, kita peratapan mengatakan apa? Selalu baru berkat Tuhan setiap pagi. Selalu baru tiap pagi. Baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Menurut survei suara saya mirip Judika Bapak Ibu menurut survei. Kalau saya ikut Indonesian Idol Bapak Ibu boleh pilih saya ya. Boleh pilih ya. Iya dong, jemaat Betos mah jemaat militan. Saya orangnya musikalitas saya kurang bagus Bapak Ibu, saya jujur aja. Saya nggak bisa main alat musik. Kadang tim suka tanya, bang mau lagu apa? Sebentar gue pikirin dulu. Kalau kayak pendeta Marcel, pendeta Markus Cio, pendeta Reynold itu dasarnya dari worship leader. Papa Reji angkat. Saya
Cuma staf gembala sidang yang jagain paparaji kalau ada jemaat yang dorong-dorong. Oh iya, jangan dorong-dorong, jangan dorong-dorong. Tiba-tiba cerot minyak urapan Bapak Ibu ya kan. Tiba-tiba brrrr, kena cipratan minyak urapan. Berapa kali pulang hari Minggu just laundry. Kemeja baru beli kuning minyak zaitun, gak bisa diganti Bapak Ibu, gak bisa dibersihkan. Oh Tuhan, besok beli lagi kemeja. Jadi saya punya musikalitas, gak tahu. Kadang-kadang kalau pemain musik di sana, mulai dari mana? Mulainya dari mana? Lu di sana, gue di sini. Saya bilang. Gue kagak tahu dari A atau B dari E, gue kagak tahu. Yang penting lu ikutin suara gue aja dah. Iya kan? Makanya kadang-kadang saya khawatir juga. Aduh nih, tema ini lagunya apa? Kadang-kadang saya dari Sunter menuju Betos, kita buka internet. Lagunya apa nih? Lagu tentang apa? Tuhan lebih besar, apa ya? Oh ini ada dapat nih. Kadang-kadang kita lagi nyanyi lirik salah Bapak Ibu ya kan. Untung WL sama singer lebih besar suaranya dari saya. Makanya kita biarkanlah mereka. Iya itu berarti saya udah lagi nggak hafal tuh. Atau enggak ininya mati Bapak Ibu ya kan. Ya. Makanya setiap ibadah pagi sebelum ibadah saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, ada kalanya kita sebagai pendeta kadang-kadang mau ngomong apa tiba-tiba lupa di mimbar, tiba-tiba ngeblank. Iyalah, kita lah hari ini 8 kali khotbah loh Bapak Ibu. Ya ini udah mau sesi keberapa? Ini udah sesi ke-6. Ya, Sarbini ke-7, Gading Nias ke-8. Nanti di Gadingnya sudah begini, Shalom Bapak Ibu, ada sukacita. udah miring-miring, udah kita lihat, oh Tuhan 9:30. Bapak Ibu 9:30 udah masuk selimut. Kita 9:30 masih, mujizat terjadi. Masih teriak-teriak, ya kan? Makanya saya selalu doa tiap pagi, saya katakan Tuhan saya kadang khawatir fisik saya kuat gak? Perjalanan bagaimana, kita kan nggak tahu namanya perjalanan, kita pendeta. Makanya kalau hari Minggu Bapak Ibu lihat di tol, ada bahu kiri, ada yang ngebut-ngebut, itu please jangan diganggu, itu pendeta Tiberias Bapak Ibu ya kan. Jangan kau halang-halangi, tidak mengikuti aturan. Udah tahu kita jaraknya jauh-jauh, ya kan sudahlah. Wah Tiberias, dukung doa dalam nama Yesus. Pendeta selamat di cabang selanjutnya. Ya, wah kalau kita nggak mengandalkan Tuhan Bapak Ibu hari Minggu, waduh repot deh. Ya kadang-kadang lapar di mobil. Ya puji Tuhannya kita ada stok makanan di mobil ya, ada snack, ada air putih ya. Kalau saya siapin aja. Bahkan sampai vitamin pun istri saya, wah kalau saya nggak minum marah dia. Ya kan, udah ya makanya setiap kita punya kesusahan setiap hari. Tapi di balik kesusahan itu tetap berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kenapa Tuhan itu lebih besar dari masalah kita? Yang ketiga adalah karena Tuhan bisa mengubah masalah itu menjadi berkat. Ya, coba kita lihat Alkitab kita Roma 8 ayatnya yang ke-28. Silakan Pak. Roma 8 ayatnya ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oke, keterangannya apa? Apa yang terlihat buruk bisa Tuhan ubah menjadi sesuatu yang baik. Kita hanya perlu percaya dan tetap setia kepadanya. Bapak Ibu, bagi Tuhan itu Tuhan itu gak pernah minta rumah, mobil yang kita punya. Tuhan tidak pernah minta jabatan yang kita punya. Yang Tuhan minta adalah apa? Relationship antara Bapak Ibu dan saya. Nah, makanya Roma 8 ayat 28, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, pertanyaannya adalah, di dalam hati kita ini yang kita kasih apa? Yang kita kasih Tuhan atau berkatnya? Ya, yang kita kejar itu Tuhan atau berkatnya? Yang kita kejar itu Tuhan atau mujizatnya? Ya, kalau kita hanya kejar mujizatnya, ya, dan kita tidak tahu apa isi hati Tuhan, dan kita tidak pernah ngobrol dengan Tuhan, dan kita tidak menjalin hubungan dengan Tuhan, suatu saat Bapak Ibu dan saya akan kecewa dengan keadaan ini.
Kan Tuhan mau merubah apa? Tuhan mau merubah masalah menjadi berkat. Ya, bagi Tuhan merubah masalah menjadi berkat itu gampang. Tetapi di atas itu yang Tuhan mau adalah apa? Kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Bapak Ibu punya anak. Taruhlah Bapak Ibu punya uang banyak. Terus anak Bapak Ibu lihat bapaknya, "Wih, bapakku datang." Terus anaknya cuma tanya, "Pak, minta uang dong, Pak." Ya, nanti papi transfer. "Oke, Pak, makasih ya, Pak." Kabur. Tapi anak tidak pernah tanya, "Udah makan belum, Pak?" Anak gak pernah ngobrol sama bapaknya. Anak gak pernah tanya, "Bapak sehat atau enggak?" Ya kan? Sama, waktu kita datang sama Tuhan, kita hanya ibaratkan Tuhan itu mesin ATM, ya, sumber berkat, sumber mujizat. Tetapi kita tidak mengasihi pribadinya. Yang Tuhan mau adalah apa? Kita mengasihi Dia dulu. Kita tulus kepada Dia. Kita memberikan hati kita kepada Dia. Karena bagi Tuhan merubah berkat itu sangat mudah. Karena Tuhan selalu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ya. Orang pacaran setiap mau pemberkatan nikah, dalam bimbingan saya selalu katakan, gimana yang laki-laki? Apakah kau sungguh-sungguh mengasihi dia? Sungguh-sungguh, Pak Pendeta. Yang perempuannya, apakah kau sungguh-sungguh mengasihi pacarmu yang laki-laki? Sungguh-sungguh, Pak Pendeta. Walaupun dalam keadaan yang Tuhan izinkan lagi di titik yang paling terendah, iya Pak Pendeta. Dalam titik yang terendah, walaupun dia diangkat naik sama Tuhan, aku sebagai istri akan setia bersama dia. Artinya apa? Dia mempunyai hati untuk pasangannya. Kalau pasangan cuma hanya pingin harta suaminya, wah repot. Suaminya lagi batuk, COVID dalam nama Yesus. Cepat mati Tuhan, maut menjemput. Biar harta notaris kasih aku semuanya. Oh, berarti dia tidak mengasihi suaminya dengan segenap hati. Dia hanya mengasihi harta suaminya. Tapi kalau dia mengasihi suaminya lagi batuk. Ya kan, udah mulai bengek tengah malam. Istrinya pasti bangun. Kenapa? Kenapa kasihan? Kenapa sayang? Ya, sinanggar tulo watulo. Dinyanyiin sinanggar tulo Bapak Ibu. Bukan itu konteksnya, aku lagi batuk man. Kenapa kok bartortor katanya begitu. Kalau istri yang punya hati, istrinya paling ke bawah, mungkin cari obat batuk contoh lah. Ya sebentar ya sayang, aku cari obat batuk ya. Dia turun ke bawah, dia buka, kan rumah kita kan ada tempat-tempat obat gitu ya. Dia ambil mungkin OBH. Ayo sayang minum OBH-nya. Nah, di situnya ditulis satu sendok makan. Tapi biar sembuh semuanya aja lah sayang, katanya begitu. Cepat mati dong. Sayang kok semuanya biar cepat sembuh. Allah memang gue pengen cepat mati lo, katanya begitu. Enggak sayang udah. Setelah dikasih obat batuk apa? Diambilin minyak angin. Sini, kudapol. Dikusuk. Ya kan, dibuka bajunya, didapol. Ya kan? Kata istrinya, jangan lupa balok-balok, katanya gitu kan. Jangan lupa ya kan, uang capeknya. Ya kan? Setelah dipijit, kasih minyak kayu putih, dikasih minyak angin. Dan terakhir minyak goreng Bapak Ibu ya kan dikasih. Ya akhirnya pakai baju ya, dipakein kaos kaki, tidur. Terus dia liatin suaminya, Tuhan sembuhkan suamiku. Nah itu punya hati itu. Itu punya hati ya. Kalau kita bisa punya hati kepada pasangan kita, itu sebenarnya gambaran bagaimana Allah itu rindu Bapak Ibu dan saya punya hati kepada Dia. Kalau hati Tuhan jangan diragukan, Dia sangat sayang kepada kita. Buktinya Dia rela menjadi manusia. Mari kita bangun kasih kita kepada Tuhan. Gak usah takut tentang masalah. Bersama Tuhan kita akan melihat masalah Tuhan rubah menjadi berkat. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Sebagai kesimpulan dalam khotbah saya pada sore hari ini. Apa kesimpulannya? Masalah memang bisa terasa besar dan berat. Tetapi jangan lupa bahwa Tuhan jauh lebih besar. Percayalah Dia tidak pernah meninggalkan kita. Selamat hari Minggu Tiberias. Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri. Bagi Tuhan tiada yang mustahil.
Terima kasih Tuhan Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Aku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman. Amin. Ku yakin saat Kau berfirman. Bangkitkan imanmu Tuhan. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Aku kuat Tuhan karena Kau menolong.
sediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Satukan hati kita, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kami percaya kami dipulihkan, kami dimenangkan, kami diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada sore hari ini Tuhan Yesus. Kami berdoa, bila kiranya setiap kebenaran firman Tuhan, setiap kata kalimatnya Tuhan Yesus tidak kembali dengan sia-sia. Dengan setiap firman-Mu Tuhan boleh sungguh tertanam dalam setiap lubuk hati kami, berakar, bertumbuh, berbuah dengan lebat. Berkati, urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Bapak Alexander Simanjuntak bersama dengan istri, anak-anak, keluarga. Tuhan Yesus, Engkau yang selalu memberkati. Sepanjang hari ini Tuhan, hamba-Mu melayani bersama dengan tim. Tuhan yang jaga, Tuhan yang sertai, Tuhan Yesus yang mampukan. Kami berdoa Tuhan Yesus lewat pelayanan hamba-Mu boleh jadi berkat bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan. Boleh memenangkan banyak jiwa untuk kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Nama-Mu semakin dipermuliakan, nama-Mu yang semakin ditinggikan. Sebentar Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus Bapa. Dengan hati bersyukur, mari setiap umat Tuhan yang sudah diberkati dan siap diberkati lebih lagi sama-sama umat Tuhan kita katakan amin. Kita mau siapkan hati kita, jadi kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Siapkan hosti dan anggur yang sama-sama dengan iman percaya kita akan ubah menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri sama-sama umat Tuhan. Kita mau angkat pujian ini, tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus tercurah bagi setiap kami. Dengan iman percaya kita sama-sama umat Tuhan sore hari. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan berjamuan kudus, kita angkat roti tinggi di atas kepala kita dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus kami menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita angkat anggur. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya, hidup kami kudus. Kami tolak perjinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini, aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu, Bapak Ibu berserulah kepada Tuhan. Berdoalah dengan segenap hatimu. Berikan hatimu untuk Tuhan. Karena barang siapa yang mengasihi Dia, ya Tuhan akan melakukan yang terbaik untuk setiap anak-anaknya. Terima kasih Tuhan.
Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum, inilah darah Tuhan Yesus. Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia. Minyak urapan hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap tetes minyak urapan memuliakan Allah dan manusia. Sembuhkan yang sakit, menghancurkan setan dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati setiap pokok doa, doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya, hamba mengangkat setiap permohonan doa. Kita percaya mujizat sudah terjadi. Tiada perkara mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Tetap bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Diberkati selalu Tiberias Bekasi Town Square. Diberkati koordinator Pak David Raharja bersama tim yang melayani. Tuhan berkati. Jeripayah Bapak Ibu dalam pelayanan tidak akan pernah sia-sia. Gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Pendeta Argo Pariaji. Tuhan berkati. Panjang umur, sehat selalu dalam setiap pelayanan gembala sidang bersama keluarga. Penuh kuasa dan mujizat Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati seluruh jemaat Tiberias yang hadir pada hari ini, maupun yang live streaming dimanapun jemaat Tiberias berada. Kita semua aman dalam perlindungan Tuhan. Suami istri hidup rukun damai. Di situ Tuhan perintahkan berkat. Anak-anak muda hiduplah takut akan Tuhan. Jaga kekudusan sehingga masa depanmu diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kita akan pulang. Dan sebelum pulang kita terima berkat dari Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Seindah pelangi ku tahu janjimu